Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvan Azadillah dengan NIM 12630520209 dari kelas BSA 2A. Saya akan menjelaskan tentang beberapa penjelasan tentang ilmu lugha. Pengertian ilmu al-lugha. Ilmu al-lugha terdiri dari dua kata, yaitu al-ilmu dan al-lugha. Secara etimologis, al-ilmu artinya ilmu dan al-lugha artinya bahasa. Secara etimologi, ilmu al-lugha yaitu ilmu bahasa atau ilmu linguistik. Sedangkan linguistik memiliki objek. Objeknya adalah bahasa, dan bahasa yang dimaksud adalah bahasa manusia. Dan kajian ilmu linguistik adalah linguistik teoritis, linguistik terapan, linguistik sejarah, dan sejarah linguistik. Selanjutnya yaitu ruang lingkup ilmu al-lugha. Dari yang kita ketahui, bahasa itu sangat kompleks dan universal, yang terdiri dari komponen-komponen yang satu dan yang lain sangat berkaitan dengan erat. Dan cakupan ruang lingkup linguistik ialah linguistik umum, linguistik historik, linguistik komparatif, linguistik deskriptif. Tujuan dan manfaat ilmu lugha yaitu sebagai pedoman percakapan pidato, surat menyurat, sehingga seseorang dapat berkata dengan benar dan menulis dengan baik pula. Perbedaan ilmu lugha dan fikih lugha yaitu kalau fikih lugha bersifat historis komparatif, kalau ilmu lugha bersifat deskriptif sinkronis. Adapun jenis ilmu al-lugha yaitu linguistik umum dan linguistik khusus. Sedangkan cabang ilmu al-lugha adalah fonetik dan fonologi, 2 morfologi, 3 sintaksis, 4 sematik. Lanjut, pengertian ilmu bahasa. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya dengan menggunakan tanda seperti kata-kata atau gerakan. Bahasa itu sendiri memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, bahasa sebagai sistem susunan atau teratur. Yang kedua yaitu bahasa sebagai lambang atau tanda atau isyarat. 3 yaitu bahasa adalah bunyi. Yang keempat, bahasa itu arbiter atau sewenang-wenang atau berubah-ubah. Yang kelima yaitu bahasa itu konvensional. Sedangkan fungsi bahasa untuk sebagai alat interaksi manusia serta alat untuk berpikir dan serta menyalurkan arti kepercayaan di masyarakat. Klasifikasi bahasa ada 2, yaitu kinetis dan tipologis. Sedangkan bahasa itu seperti bahasa lisan, yaitu bahasa komunikasi manusia yang sering diucapkan oleh mulut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu tentang bahasa tulis, yaitu bahasa yang ditulis atau dicetak. Yang ketiga bahasa aksara, yaitu sebuah sistem penulisan suatu bahasa dengan menggunakan tanda-tanda simbol. Ejaan yaitu penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis. Yang ketiga, lanjut, teori pertumbuhan bahasa. Ada 5, yaitu 1 teori nativis, yang kedua teori behavioristik, yang ketiga yaitu teori kognitif, yang keempat yaitu teori pragmatik,
Yang kelima yaitu teori interaksionis. Bahasa itu memiliki bentuk variasi, dan bentuk variasi bahasa itu ada 5, yaitu ragam beku, resmi, usaha, santai, dan akrab. Bahasa pergaulan dan bahasa internasional. Bahasa pergaulan bersifat non-formal. Penggunaannya pun biasanya terbatas pada kalangan tertentu dan bersifat sementara. Sedangkan bahasa internasional berasal dari bahasa resmi PBB hingga Esperanto. Faktor-faktor yang mempengaruhi bahasa antara lain yaitu faktor usia, kesehatan secara umum, faktor perbedaan jenis kelamin, faktor kecerdasan, dan faktor milium. Lanjut lagi hubungan ilmu linguistik dengan yang lainnya, yaitu pertama linguistik dan biologi. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa, sedangkan biologi ilmu yang mempelajari bahasa dalam sumber-sumber sejarah yang ditulis, yang merupakan kombinasi dari kritik sastra, sejarah, dan linguistik. Linguistik dan gramatika atau tata bahasa. Yang kita ketahui, linguistik itu adalah ilmu bahasa, sedangkan gramatika adalah tata bahasa. Jadi hubungan antara linguistik dan gramatika yaitu linguistik mempelajari ilmu bahasa dan gramatika mempelajari tentang tata bahasa. Hubungan linguistik dan psikologi yaitu sama-sama meneliti bahan sebagai objek formal, hanya beda materinya. Hubungan antara linguistik dan sosiologi. Hubungan linguistik dan sosiologi akan membahas tentang variasi bahasa tersebut. Bedanya, sosiologi mempelajari variasi bahasa ditinjau dari tingkah laku masyarakat. Kalau linguistik mempelajari variasi bahasa ditinjau dari aspek kebiasaan. Yang terakhir yaitu hubungan linguistik dan pengajar bahasa. Linguistik dan pengajar bahasa. Linguistik memiliki arti bahasa. Ilmu bahasa adalah ilmu yang objeknya bahasa. Karena bahasa menjadi objek keilmuan, maka ia mengalami pengususan. Jadi linguistik itu ilmu bahasa, sedangkan pengajar bahasa yaitu pengajaran tentang linguistik atau pengajaran tentang ilmu bahasa. Selanjutnya untuk urgensi linguistik dalam bidang ekonomi. Ekonomi ASEAN atau IMEA merupakan dua variabel yang berhubungan sangat erat antara satu dengan yang lain. Dalam konteks teoritis, linguistik adalah studi ilmiah tentang bahasa yang bersifat empiris, pasti, dan objektif. Sedangkan dalam konteks praktis, linguistik adalah hal yang berhubungan dengan bahasa, yakni cara membicarakan bahasa yang membutuhkan perbendaharaan kota untuk memampukan orang-orang yang membidanginya mampu berkomunikasi antara satu dengan yang lain.
Urgensi linguistik dalam psikologi. Hubungan psikologi dengan linguistik yaitu sama-sama meneliti tentang sebagai objek formalnya, hanya materinya yang berbeda. Linguistik mengkaji struktur bahasa, sedangkan psikologi mengkaji perilaku bahasa atau proses bahasa. Psikolistik ilmu kejiwaan dan tingkah laku. Psikolinguistik merupakan teori antara psikologi dan linguistik. Teori tersebut sangat berbeda, tetapi teori tersebut berhubungan dalam meneliti bahasa sebagai objek formal. Sedangkan kegiatan bahasa bukan hanya secara mekanistik, tetapi juga secara mentalistik. Sedangkan linguistik bahasa, linguistik berarti bahasa. Kata linguistik berasal dari bahasa Latin lingui dalam bahasa Roman, yaitu bahasa yang berasal dari bahasa Latin. Masih ada kata serupa dengan lingua Latin itu yaitu lingue dan langue dalam bahasa Prancis dan bahasa lingua dalam bahasa Itali. Urgensi linguistik dalam kesehatan. Seiring dengan perkembangannya zaman, kebudayaan, ilmu, dan teknologi, perkembangan sedemikian rupa, bahasa Indonesia pun berkembang mengikuti perkembangan tersebut. Pesatnya perkembangan kebudayaan, ilmu, dan pesatnya perkembangan teknologi di dunia barat membawa pengaruh terhadap bahasa. Oleh karena itu, terjadilah penggunaan istilah asing dalam beberapa bidang ilmu. Fenomena kebahasaan yang muncul di dalam penelitian ini yaitu adalah adanya penggunaan istilah penyakit yang digunakan oleh masyarakat. Dengan adanya hal tersebut, peneliti ini dilakukan untuk mengetahui frekuensi penggunaan istilah penyakit yang sering digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penggunaan istilah penyakit. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengklarifikasikan bentuk lingual istilah penyakit, proses pembentukan istilah, dan frekuensi penggunaan istilah penyakit. Urgensi linguistik dalam agama. Pemahaman terhadap Al-Quran yang diyakini sebagai kitab Sholiful Ilkulif zamanin wal makanin selalu bersifat terbuka dan tidak pernah selesai. Pemahaman selalu berkembang seiring dengan umat Islam yang selalu terlibat dalam penafsiran ulang dari zaman ke zaman. Dengan begitu, tidak semua doktrin dan pemahaman agama berlaku sepanjang waktu dan tempat, mengingat gagasan universal Islam tidak semua tertampung dalam bahasa yang bersifat lokal, kultural, dan terungkap melalui tradisi kenabian. Dalam proses pemahaman, terdapat 3 faktor yang tidak bisa dipisahkan, yaitu dunia pengarang, dunia teks, dan dunia pembaca. Urgensi linguistik dalam pendidikan. Cakupan substansi linguistik pendidikan sangat luas, meski aspek bahasa dan pendidikan yang mendominasinya. Oleh karena linguistik pendidikan sejalan dengan linguistik terapan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.